Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrun mubarak fin nahari wa layliha. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillah summa alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang berkah ini, di hari yang berkah ini, kita senantiasa masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di siang hari dan qiyam di malam hari, yang senantiasa akan diberikan balasan yang baik oleh Allah Ta'ala. Salawat ma'assalam mari kita sampaikan kepada beliau, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli aidan as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan syarafuz zaman. Ada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan syaraful makan. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan syaraful anam. Tiga-tiga ini merupakan salah satu bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dapat melaksanakan ketiganya dengan rincian bahwasannya kita bisa mulia dikarenakan ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa mulia dikarenakan kita bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa mulia dikarenakan kita berada di tempat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita berada di syarafuz zaman, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Ada hal yang menarik pemirsa, kenapa dinamakan Ramadan? Di sini dalam kitab Nasaihul Ibad yang dijelaskan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab, yang merupakan kitab ini unik. Ketika tiga disebutkan, maka tiga lain akan menyebutkan. Ketika empat disebutkan, maka empat lain juga disebutkan. Nah, ini 5 hal yang menjadi tantangan ataupun yang menjadi hikmah adanya bulan suci Ramadan ini. Kita bisa lihat dan kita pahami dari kata Ramadan. Di situ ada huruf ra, kemudian ada huruf mim,
kemudian ada huruf dha, kemudian ada huruf alif, dan terakhir ada huruf nun. Semua kata Ramadan ini mempunyai sebuah arti dalam kehidupan kita secara personal maupun secara kelompok. Yang pertama, Ramadan ini terbentuk dari kata rahmah. Rahmatullahi min siyami wa qiyami fi syahri Ramadan. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di siang hari, kemudian ibadah qiyam di malam hari, yang tentunya secara sosial masyarakat maupun secara lainnya akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh juga bahwasannya rahmat Allah ini bukan hanya diberikan kepada umat muslim, tapi non-muslim juga mendapatkan rahmah dari adanya bulan suci Ramadan. Kita lihat tayangan-tayangan televisi yang terjadi ketika bulan suci Ramadan atau memasuki bulan suci Ramadan. Hampir seluruh channel TV menayangkan tentang masalah ilmu, menayangkan tentang masalah agama, menayangkan tentang masalah berhubungan dengan bulan suci Ramadan, baik yang berbuka maupun ketika sahur pelaksanaan bulan suci Ramadan. Ini mengandung arti bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini diberikan kepada seluruh umat manusia agar manusia bisa sadar bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ramadan ini mengandung arti maghfirah. Maghfiratallahi min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'ti biha. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kenapa seperti itu? Karena dalam salah satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya lahu 'alan nasi hasanatun. Bagi mereka, bagi manusia ini yang melaksanakan puasa Ramadan, kebaikan baginya. As-saumu li wa ana ajzi bih. Dan puasa ini adalah milikku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Pahala puasa, pahala qiyam Ramadan ini tidak terhitung jumlahnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, terutama ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, maka rugi ketika kita mendapati bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cerita singkat ketika Nabi besar Muhammad SAW mau naik mimbar menjelang khutbahnya, tiba-tiba beliau mengatakan amin 3 kali. Maka salah satunya adalah bu'dan liman adraka ramadhana lam yughfar lahu. Maka sangat rugi dan celaka bagi orang-orang yang mendapati bulan puasa namun tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kiaskan 11 bulan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun 1 bulan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertobat dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah dha'ful amali. Ada pelipat gandaan amal-amal manusia. Maka ada 2 perkara yang langsung disandarkan kepada Allah. Yang pertama tentang masalah Nabi besar Muhammad SAW tentang Isra wal Mi'raj, kemudian yang kedua tentang puasa. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti nilai dan pahalanya tidak terbatas. Maka puasa ini dapat menyempurnakan seluruh amal ibadah manusia 11 bulan yang mereka lalui. Karena di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya nuzulul Quran, ada yang namanya Lailatul Qadar, yang semua itu pahalanya sangat besar sekali dan sangat banyak sekali bagi orang-orang yang mampu meraih
yang namanya keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian selanjutnya bahwasanya Ramadan ini mengandung pengertian al-ulfah, adanya kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, adanya kebersamaan di antara satu dengan yang lainnya, ada nilai lebih di antara satu dengan yang lainnya. Belas kasihan, belas peduli yang terjadi lebih banyak yang dilakukan oleh orang di bulan suci Ramadan. Apa buktinya ketika ada kasih sayang lebih? Ketika menjelang buka puasa, maka semua orang berlomba-lomba ingin pulang ke rumah, melaksanakan buka bersama keluarga, dan saling menafkahkan hartanya untuk senantiasa membantu fakir miskin dan anak yatim. Kemudian semua itu dapat dirangkum dan digunakan dalam suatu nikmah nun di kata Ramadan. Nikmah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat berharga dan tidak ada nilainya. Kita akan berpikir bahwasanya ini adalah salah satu Ramadan mungkin akan meninggalkan kita, atau kita yang ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ini. Maka jangan pernah kita untuk berhenti dan bosan dalam melaksanakan dan membantu pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, semuanya tentang ilmu, semuanya tentang kajian-kajian yang bermakna di antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit tentang masalah Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menambah kegiatan-kegiatan Ramadan untuk kali ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.